Salam semesta, apa kabar semua sahabat Master Ong? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kelimpahan di dalam hal jodoh, keharmonisan keluarga, rezeki dan di dalam kemajuan usahanya. Semoga juga buat sahabat-sahabat Master Ong yang masih dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kesulitan dalam hal ekonomi dapat segera dimudahkan dan dilapangkan jalannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga bagi yang baru saja berkunjung ke channel ini, bisa melakukan subscribe serta menyalakan tombol notifikasi yang berupa gambar lonceng, sehingga setiap kali kalau Master Ong mengupload video baru akan diberitahukan oleh YouTube. Pada hari ini Master Ong akan melakukan podcast yang pertama kali ya di dalam channel ini, dan topik pertama yang akan Master Ong bahas adalah tentang festival bulan hantu dalam tradisi Tionghoa. Mungkin bagi sebagian orang-orang Indonesia banyak yang belum tahu tentang apa itu bulan hantu. Tetapi di dalam tradisi masyarakat Tionghoa sejak zaman dulu sampai hari ini, tradisi ini masih diperingati dan dijalankan. Ya, terutama di beberapa negara yang memang mayoritasnya adalah orang-orang Tionghoa seperti Taiwan, China, Hong Kong, dan mungkin seperti di Malaysia, Indonesia, dan sebagainya. Apakah bulan hantu itu? Jadi bulan hantu itu berlangsung di bulan 7 tanggal Imlek. Ya, jadi kalau orang Tionghoa itu kan menggunakan tanggalan bulan ya. Jadi kalau misalnya tanggalan Masehi itu bulan 8 Agustus, berarti tanggalan Imleknya itu adalah bulan 7. Bulan 7 ini dikenal sebagai bulan hantu atau dalam bahasa Mandarinnya disebut dengan Huiye ya, atau bulan hantu. Nah, di dalam bulan hantu ini berlangsung selama sebulan. Dan itu juga didasarkan kepada kepercayaan bahwa selama bulan hantu ini maka pintu alam arwah atau alam neraka itu akan dibuka. Sehingga para arwah-arwah yang ada di alam neraka atau di alam-alam lainnya setelah kehidupan manusia itu diberi kesempatan untuk berkunjung ke dunia manusia, untuk bertemu dengan keluarga, bertemu dengan sahabatnya dan siapapun orang yang dia sayang, serta untuk istilahnya itu memenuhi hasrat mereka yang belum tercapai. Nah, selama pintu neraka dibuka sebulan ini, maka itu ada banyak sekali pantangan yang dipercayai oleh orang-orang Tionghoa untuk tidak dilakukan. Nah, itulah yang akan Master Ong bahas di dalam podcast kali ini, tentang pantangan atau tabu yang dilakukan pada bulan 7 ya, atau bulan hantu tanggalan Imlek. Bulan hantu atau bulan 7 ini sebelum masuknya tradisi atau kepercayaan agama Buddha yang lebih dikenal dengan Ulam Bana ya, yang merupakan salah satu cerita ketika kehidupan Sang Buddha, di mana ada muridnya yang bernama Maudalgayana yang ingin menyelamatkan orang tuanya atau mamanya di alam neraka kelaparan. Nah, tetapi dengan segala kekuatan ilmu batin yang dimiliki oleh Maudalgayana, murid Sang Buddha, dia tidak mampu menolong mamanya yang ada di dalam alam dunia kelaparan, di mana ketika dia memberikan makanan kepada arwah dari mamanya itu selalu berubah menjadi bara api ya, dan tidak bisa dimakan, sehingga hal itu dilakukan berulang-ulang pun tetap saja sama. Dan kemudian Maudalgayana bertemu dengan Sang Buddha dan meminta petunjuk kenapa dia tidak bisa menolong mamanya untuk lepas dari penderitaan di alam kelaparan. Nah, kemudian Sang Buddha menyarankan ya untuk
melakukan pahala kebajikan dengan memberikan santunan atau makanan kepada seluruh biksu-biksuni yang ada ya, dan kemudian membaca parita atau sutra. Hal tersebutlah yang mampu mengangkat arwah Mama Modalgayana untuk pergi ke alam yang lebih baik. Jadi di dalam kepercayaan Tionghoa dan juga di dalam Buddhisme itu bahwa alam arwah itu adalah alam yang sementara ya. Jadi kita menerima segala akibat buruk dari perbuatan kita ketika kita masih hidup. Apakah kita jatuh di alam neraka kelaparan atau alam-alam neraka lainnya. Dalam Buddhisme maupun Taoisme, tingkatan alam neraka itu banyak sekali. Ya, dan itu apa yang terjadi di sana itu pun bermacam-macam ya. Ada yang memang neraka yang bersifat api atau panas, ada juga neraka yang bersifat dingin. Demikian juga alam surga. Alam surga pun terdiri dari banyak sekali alam. Dan di dalam alam surga pun berbeda-beda ya tingkatannya, kenikmatannya, dan kebahagiaan yang diperoleh. Tetapi semua itu hanyalah bersifat sementara atau tidak kekal. Meskipun seseorang itu ada di alam neraka ataupun di alam surga, suatu saat dia akan keluar lagi dari alam itu, apakah akan terlahir kembali sebagai manusia atau terlahir di alam-alam lainnya. Jadi alam-alam itu tidaklah kekal. Di beberapa negara masih dipercayai bahwa bulan hantu itu mengandung beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan selama bulan hantu. Karena memang pada bulan hantu para arwah akan berkunjung ke alam manusia ya. Jadi tentu saja untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi ketika adanya kunjungan dari alam arwah, ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang pada bulan hantu ya. Yang ini tentu saja bagi sahabat Master Ong yang masih percaya, bagi orang-orang Tionghoa yang masih percaya, tetapi sejalan dengan waktu karena adanya kepercayaan-kepercayaan lain seperti mungkin banyak orang Tionghoa yang sudah percaya di dalam agama Kristen, mungkin juga ada yang di agama Islam ya, Hindu dan sebagainya, maka pantangan-pantangan seperti ini mungkin sudah tidak pernah lagi dipercayai atau diindahkan. Namun tidak ada salahnya karena kita akan membahas hal ini gitu ya, supaya kita paham gitu ya, salah satu kebudayaan yang sudah berumur ribuan tahun. Adapun beberapa pantangan yang dipercaya tidak boleh dilakukan selama bulan hantu adalah yang pertama, tidak boleh menjemur dan mengeringkan pakaian di malam hari ya, terutama pakaian berwarna merah ya yang paling tabu dan juga warna hitam ya. Nah, ini mungkin sangat tidak masuk di akal gitu ya bagi sebagian orang. Tetapi kalaupun kita menjemur baju atau pakaian di malam hari di luar, sebenarnya memang tidak baik karena di malam hari itu kan udaranya akan dingin ya, dan juga berembun ya, mengandung uap air yang lebih banyak daripada siang hari, sehingga pakaian yang dijemur di malam hari pun itu tidak akan bagus gitu ya, mungkin saja berbau gitu ya, bau istilahnya kayak seperti tidak kering gitu. Nah, kalau misalnya secara logikanya pakaian yang dijemur di malam hari ketika kita pakai, maka itu terlalu banyak mengandung energi yin ya, sehingga tidak akan baik buat kesehatan kita. Jadi sebenarnya jangankan bulan 7 ya, pada hari biasa pun sebenarnya tidak baik menjemur atau mengeringkan pakaian di malam hari ya. Tentu saja ini dalam konteks dijemur di luar ya. Kalau sekarang ini mungkin sahabat Master Ong sudah punya banyak peralatan elektronik yang canggih, misalnya bisa mengeringkan baju di istilahnya di mesin cuci dan sebagainya ya, tentu saja mungkin itu tidak lagi berlaku gitu ya. Nah, juga dipercaya bahwa kalau kita menjemur baju di malam hari di luar rumah tentunya, nanti arwah-arwah yang sedang berkunjung ke alam ini akan tertarik gitu ya dengan pakaian tersebut, sehingga mereka bisa saja menetap atau menggunakan pakaian itu ya menjadi bagian dari diri mereka. Nah, itulah yang dikhawatirkan orang zaman dulu, bahwa kalau misalnya
pakaiannya itu dipakai oleh hantu, nanti kita mengalami kesialan. Yang kedua adalah tidak boleh menoleh ya atau melihat ke belakang saat berjalan di alam liar ya atau di tempat yang jarang ada penduduknya. Jadi ini maksudnya mungkin karena zaman dulu kan tidak banyak penerangan ya. Nah, kalau misalnya kita merasa ada sesuatu yang mengikuti kita ketika malam hari, ketika kita ada di luar dan berjalan di jalan yang sepi gitu ya, kita tidak boleh menoleh ke belakang gitu ya, atau melihat apa itu gitu ya. Nah, ketika kita menoleh ke belakang, maka hantu itu akan menyadari bahwa kita itu seperti mengajak mereka gitu ya, dan mereka akan mengikuti kita gitu. Nah, itu yang ditakuti. Kemudian yang ketiga adalah jangan menaruh atau menancapkan sumpit di tengah nasi ya. Nah, ini memang satu hal yang secara budaya juga dilarang sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya mungkin sahabat Mas Ong tahu ya, misalnya kita ada nasi, kemudian kita tancap sumpit di tengah-tengahnya ya, itu seperti kan kayak orang Tionghoa itu kan kalau menancap hiu gitu ya, dupa ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai persembahan untuk arwah-arwah. Nah, itulah yang kemudian dianggapnya tabu gitu ya. Jadi kalau kita punya nasi ada di dalam piring kita nggak boleh nancap sumpit tuh ya. Nah, kalau dia tancap sumpit, maka nanti dianggap itu seperti menancap dupa dan itu sebagai persembahan buat arwah. Kemudian yang keempat adalah jangan bicara omong kosong saat Anda melihat orang lain menyembah hantu atau dewa ya. Jadi ini juga sebenarnya lebih kepada etika. Misalnya sahabat Mas Ong tidak percaya nih sama hal-hal yang sifat seperti ini. Nah, kalau kita tidak percaya pun bukan berarti kan kita harus menghina orang lain ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong ketika melewati rumah orang Tionghoa atau siapa saja dan melihat mereka sedang sembahyang nih, ya menaruh persembahan di atas meja, kemudian menyalakan dupa, membakar kertas sembahyang dan sebagainya. Nah, meskipun kita tidak percaya, kita tidak bolehlah menghina atau berkata-kata yang buruk. Misalnya, dasar tahayul lah, hari gini masih percaya begituan lah dan sebagainya. Nah, itu juga tidak boleh kita lakukan ya. Setidaknya kita menghormati orang yang punya kepercayaan tersebut. Tetapi juga dianggap bahwa kalau orang yang menghina orang lain pada saat festival hantu atau bulan hantu, maka ketika persembahan itu tentu saja ada kan ya, hantu-hantu atau arwah yang hadir ya, atau dewa yang hadir. Nah, kalau seseorang itu meremehkan, menghina dan sebagainya, maka kemungkinan hantu itu akan marah dan kemudian akan mengikuti orang yang meremehkan tersebut, dan itu akan membawa keburukan buat orang tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah jangan mengambil uang di pinggir jalan atau di tengah jalan ya. Jadi kalau misalnya di bulan 7 ya, bulan hantu dalam kepercayaan Tionghoa, kemudian kamu sedang berjalan di jalan dan kemudian melihat ada koin nih ya, atau ada uang ya. Nah, itu dilarang untuk mengambilnya ya. Karena bisa saja uang tersebut adalah bagian dari persembahan untuk hantu gitu ya. Jadi kalau misalnya di dalam kepercayaan orang Tionghoa juga kadang ada yang menaruh koin-koin ya ketika melakukan sembayangan atau persembahan. Tujuannya adalah ya seperti sebenarnya adalah bekal gitu ya, bekal uang gitu ya, dan dianggap bisa mendatangkan rezeki dan sebagainya. Dan kemudian uang itu kan dipersembahkan kepada arwah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bertemu dan kemudian kita mengambilnya, itu sama kayak kita mencuri uang mereka ya, dan itu akan bisa membawa celaka buat kita. Itu yang diyakini gitu ya. Dan kalau misalnya di Indonesia juga kan kita sering mendengar bahwa ada juga orang yang mencari tumbal dengan membuang uang di jalanan ya. Jadi memang kita juga harus cukup hati-hatilah tentang hal ini ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang keenam, jangan pergi ke tempat yang sepi atau seram gitu ya. Nah, karena memang kepercayaan Tionghoa itu menganggap bahwa di bulan 7 itu atau 7 Imlek ya, itu kan arwah-arwah pada bergentayangan ya, pulang ke rumah, datang ke alam manusia ya.
Nah, kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat yang angker, tentu saja nanti kita akan cenderung jauh lebih sering ketemu gitu ya. Nah, bisa saja kan kita jadi secara psikologis kita ketakutan dan sebagainya. Namun saat sekarang ini malahan banyak orang yang mencari ya, terutama para YouTuber yang bergerak di bidang hal-hal fenomena gaib ya, malah sengaja mencari ya. Jadi mungkin ada bagusnya ya kalau memang merasa bahwa bulan ini, bulan 7 Imlek ini adalah bulan hantu, maka mungkin kesempatan nih buat para YouTuber untuk mencari hantu gitu ya, dan lebih sering ke tempat yang angker gitu. Kemudian yang ketujuh adalah usahakan tidak pergi ke tempat yang jarang penduduknya sendirian pada siang hari, sore, dan petang atau malam hari ya. Ini sama dengan poin ke-6 tadi ya. Jadi diusahakan tidak pergi ke, misalnya kalau zaman dulu itu tidak boleh misalnya ke gunung lah yang tempat sepi, atau ke goa, atau ke tempat-tempat yang istilahnya jarang ada penduduknya gitu ya. Jadi memang ditakuti nanti diikuti oleh makhluk halus ya. Nah, kemudian juga yang ke-8 adalah jangan bepergian pada malam hari ya. Ini hampir sama ya. Jadi di dalam kepercayaan Tionghoa juga ya, ada orang-orang tertentu yang memang lemah secara spiritual ya. Jadi mungkin energinya lemah ya, mentalnya lemah, maka dianggap bahwa kalau bisa itu tidak bepergian sendirian karena gampang ketempelan ya, gampang diikuti oleh makhluk halus. Nah, ke-9 adalah istilahnya tidak boleh sembarangan membakar uang kertas ya, atau kalau misalnya di orang Tionghoa itu kan ada sembayangan tuh membakar kertas gitu ya, uang kertas gitu. Nah, itu juga tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membakar uang kertas yang terutama misalnya kertas yang ada emasnya, katanya nggak boleh ya, karena uang kertas emas itu biasa dipersembahkan membuat dewa gitu. Nah, kalau misalnya kita membakar uang kertas gitu ya, yang memang diperuntukkan untuk hantu, maka itu memang akan menarik lebih banyak hantu yang keluar gitu, yang datang ya. Itu yang ditakutin. Ya, selanjutnya pantangan atau tabu yang tidak boleh dilakukan selama bulan hantu. Yang ke-10 adalah dilarang makan makanan yang disajikan untuk sembahyang. Jadi menurut kepercayaan ini adalah makanan yang milik hantu. Jadi jika Anda memakannya tanpa persetujuan mereka, itu hanya akan mendatangkan nasib buruk dan sulit untuk dipecahkan atau diselesaikan ya nantinya. Dan itu akan membawa kesialan dalam kehidupan kita. Jadi beberapa hal tersebut ya, tadi ada hampir 10 hal yang memang dianggapnya tabu atau tidak boleh dilakukan ketika selama bulan hantu berlangsung gitu ya. Nah, ada juga beberapa pakaian yang katanya tidak boleh dipakai, yaitu pakaian yang berwarna hitam ya dan warna merah. Kemudian mencat kuku kita ya, kalau misalnya buat wanita ya, cat kukunya warna hitam ya. Karena kan kalau warna hitam itu kan memang simbol kayak misalnya warna hitam di kuku. Kalau orang meninggal itu lama-lama kan kuku akan berwarna hitam. Jadi nanti arwah-arwah itu akan merasa bahwa kalian itu sebagai temannya gitu ya, dan itu berbahaya tentunya. Itu beberapa pantangan atau tabu yang tidak boleh dilakukan selama bulan 7 atau bulan Imlek, selama berlangsungnya festival bulan hantu ya. Tentu saja semua ini sejalan dengan perkembangan zaman, banyak yang sudah tidak percaya dan tidak melakukannya ya, dan kepercayaan ini kan sebenarnya berlangsung ketika pada masa lalu gitu ya. Nah, tetapi tidak ada salahnya juga buat kita, meskipun kita tidak percaya, meskipun kita tidak menjalaninya lagi, kita menghormati orang-orang yang masih menjalaninya ya. Dan kalau bisa juga ya tidak ada salahnya kita juga melakukan hal yang sama ya kan. Memang itu kembali lagi ya, sebenarnya banyak hal yang dilarang itu sebenarnya mengandung etika, mengandung kebiasaan dan hal-hal yang dianggap tidak baik gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita juga melaksanakannya. Di sini yang Mas mungkin akan tambahin sedikit ya, yaitu tentang pakaian ya. Jadi memang di sini dikatakan pakaian warna yang
dilarang ya atau tidak boleh dipakai selama bulan hantu itu adalah warna putih, hitam dan merah gitu ya. Kenapa warna putih ya? Jadi kalau warna putih itu kan kalau kebiasaannya orang Tionghoa zaman dulu, kalau kita pergi ke pemakaman atau kita pergi melayat gitu ya kan pakai baju putih ya atau baju hitam gitu. Nah, itu simbol dari duka. Nah, kalau misalnya kita pakai baju putih katanya nanti arwah-arwah itu mengira bahwa kita itu adalah bagian dari mereka ya sehingga mereka berusaha menarik kita untuk ikut dengan mereka. Demikian juga dengan warna hitam ya. Jadi warna hitam juga kan sama ya di pemakaman. Nah, kemudian kalau warna merah itu katanya bisa mengingatkan para arwah tentang kematian mereka. Ya, jadi kalau misalnya dia melihat orang pakai baju merah, nah terus mereka jadi ingat nih segala hal yang berkaitan dengan kematian mereka. Jadi mereka karena bisa jadi sedih, ada yang jadi marah, ada yang jadi kesel dan sebagainya. Dan kemudian karena itu mereka akan mengganggu orang yang menggunakan baju merah. Ya, dan akhirnya tentu saja itu akan membawa hal-hal yang buruk gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya Mas Ong cuma mengungkapkan tentang satu tradisi yang masih dijalanin sampai saat sekarang ini oleh masyarakat Tionghoa dimanapun berada. Terutama mereka yang masih di dalam kepercayaan Taoisme dan Buddhisme gitu ya. Nah, ada hal-hal tertentu yang mungkin bagi kita dianggap kuno dan sudah tidak sesuai dengan zaman, ya bisa disesuaikan ya karena memang kebudayaan atau tradisi itu kan kadang-kadang apa istilahnya mengikuti pola-pola yang ada dalam kehidupan masa lalu gitu ya. Nah, sekarang ini kan banyak hal yang sudah berubah. Nah, tapi Mas Ong menekankan bahwa tidak ada salahnya kalau kita itu menghormati kebudayaan atau kepercayaan seseorang gitu ya. Demikian mungkin ya podcast kali ini yang pertama dari Mas Ong yaitu tentang bulan festival hantu ya atau bulan Ulambana di dalam tradisi Buddhisme. Saran Mas Ong adalah pada bulan ini kita perbanyak doa-doa dan mempersembahkan doa kita untuk keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah meninggal, dan juga kita mendoakan ya arwah-arwah yang masih terperangkap dengan kesedihan mereka, kemelekatan mereka terhadap kehidupan yang sudah mereka tinggalkan ya. Demikian podcast kali ini ya, semoga apa yang Mas Ong sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Mas Ong minta maaf ya. Tetapi kalau misalnya ada hal yang baik yang bisa dijadikan pelajaran, silakan diambil ya dan di-share ke orang lain ya sehingga pengetahuan ini bisa terus berlangsung. Demikian, terima kasih sudah menonton podcast ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya atau video Mas Ong selanjutnya. Terima kasih. Salam semesta.